Dan kamu akan menyadari betapa tidak akuratnya juga kok Naruto itu dengan real life ninja. Sama aja kayak Blue Lock tidak akurat dengan real life soccer. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya Nathan Speak. Jadi kali ini aku akan bahas kembali soal salah satu seri yang kelihatannya cukup jadi kontroversi gitu ya di Fall 2022 ini. Itu adalah seri sepak bola yang dirasa tidak begitu realistis, Blue Lock. Kenapa aku ngebahas ini seri lagi? Karena menurutku tuh agak lucunya ini seri itu kayak fairy tale. Dalam artian, orang-orang yang ngefans, orang-orang yang suka menikmati banget itu ada. Tapi di kubu lain, orang yang nggak suka, orang yang nggak mau nonton, orang yang bilang jelek, dan bahkan mungkin menajiskan ini seri juga seabrek jumlahnya. Gini ya, aku nggak masalah kalau nggak suka sama Blue Lock. Percayalah, itu nggak masalah. Apa yang coba aku bela di konten ini adalah kreativitas penulis. Jadi statement yang bilang kalau Blue Lock itu semisal jelek, atau sampah, atau ampas, karena sepak bolanya itu berlebihan dan nggak masuk akal, nggak sesuai dengan real life. Aku coba kasih konten ini sebagai bentuk pertanyaan, bukankah itu standar ganda ya? Mari coba aku jelaskan aja apa maksudnya standar ganda. Silakan di lecture shop mungkin pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow dan jangan lupa speak. Sebagai pencinta anime, sama aku penikmat Blue Lock. Mari kita sebelum mendapat, tapi ingat jangan sampai saling berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Sekali lagi aku tekankan, bold and underline, camkan baik-baik. Aku tidak masalah kalau kamu tidak suka seri kayak gini. Aku nggak masalah kalau kamu nggak suka dengan seri sports yang nggak masuk akal. Aku nggak masalah kalau kamu bilang Blue Lock itu berlebihan, aneh, ada kodamnya, segala macam apapun itu. Kamu punya Twitter, mau bikin thread 1001 alasan kenapa Blue Lock itu tidak masuk akal, tidak masalah. Mau dijadiin bercandaan, dijadiin meme, oke-oke aja. Tapi kalau sudah nyebrang, ini ada batasnya nih. Udah nyebrang nih ya, sampai ke titik dibilang ini seri jelek, ini seri sampah, hanya karena unsurnya yang tidak masuk akal, yang tidak akurat dengan dunia nyatanya. Disitulah yang jadi masalah. Sebelumnya aku udah jelaskan perkara selera, tapi kali ini aku suguhkan perspektif lain soal standar ganda. Gini aja Den, aku langsung mulai dengan kasih contoh aja. Semisal sihir itu benar-benar bisa dilakukan manusia di tahun 2022. Pasti akan ada yang bilang, sihir di Black Clover itu nggak masuk akal. Harusnya kayak sihir di Fairy Tail dong. Kalau semisal di zaman sekarang, umat manusia sudah bisa bikin robot segede-gede gaban, bisa dipiloti sendiri, bisa terbang ke sana kemari atau beraksi seenaknya, pasti akan ada yang bilang, robot di Evangelion tuh nggak masuk akal. Harusnya bikin robot tuh kayak di Gundam dong. Hal-hal tadi itu, soal robot dan soal sihir, itu adalah hal-hal atau topik-topik yang ada di luar jangkauan kita manusia, di luar pemahaman kita. Mungkin pernah ada, tapi di zaman dulu banget. Zaman sekarang udah nggak berlaku. Atau misal masih yang akan datang, sebuah teknologi yang masih dikembangkan, untuk sekarang kita masih belum tahu seperti apa. Makanya itu di luar pemahaman kita. Sehingga ketika ada cerita fiksi yang ngasih unsur-unsur seperti itu, ya kita terima-terima aja. Tapi, ini sepak bola. Blue Lock mengusung sepak bola. Sebuah cabang olahraga yang menjelma menjadi industri sangat amat besar, salah satu olahraga yang paling digandrungi di seluruh penjuru dunia. Dan aku yakin, kalaupun ada orang nggak menyukai sepak bola, nggak ngikutin sepak bola, bukan atlet sepak bola, seminim-minimnya pasti pernah menendang bola satu kali seumur hidup. Seminim-minimnya pernah nonton cuplikan, kalaupun nggak pertandingan penuh, cuplikan pertandingan sepak bola seperti apa. Sehingga ada bayangan, ada pemahaman sepak bola itu harusnya kayak gimana. Makanya ketika disuguhkan ada tim, satu tim 11 orang striker semua, itu nggak masuk di kepala kita. Karena kita paham, nggak mungkin striker isinya 11 orang. Ketika dikasih tahu prinsip di seri ini mengedepankan ego, itu nggak mungkin, kita nggak bisa terima. Karena sepak bola permainan beregu, olahraga beregu, pasti harus saling percaya. Itu semua karena kita paham, itu semua karena kita cinta, itu semua karena kita menggemari, itu semua karena kita memainkan. Di mana letak standar gandanya? Bukan perkara tadi. Aku kasih contoh lain. Ini adalah bukti standar ganda kita. Ada satu topik lain, satu unsur lain yang cukup sering kita temukan di cerita fiksi.
ini real beneran ada, sudah ada di zaman dulu. Tapi karena perkembangan zaman, cara pandang kita akan unsur ini itu mungkin agak berubah dengan yang seharusnya. Itu adalah ninja. Yap, ninja. Aku tahu, kepala kamu langsung pasti kebawanya ke Naruto. Dan ya, aku akan kasih contoh Naruto. Cuman mengertilah bahwa semua pemikiran kita akan ninja tuh kayak gimana, mereka bertarung seperti apa, kekuatannya kayak gimana. Semuanya itu tergusur, bukan tergusur gitu ya, tergeser. Tergeser karena pop culture. Karena film-film Hollywood, karena game, aku suka Mortal Kombat, ada karakter Scorpion sama Sub-Zero ninja. Kemudian dari Jepangnya sendiri ada anime, ada manga yang terkenal Naruto. Semuanya itu tadi kemudian mengubah perspektif dan cara pandang kita akan bagaimana ninja seharusnya. Padahal kalau kamu teliti baik-baik, apa yang kamu saksikan di Naruto, itu yang nggak sesuai, nggak akurat dengan ninja di dunia nyata. Semuanya akan premium pada waktunya. Semua akan berbayar pada waktunya. Kalau bilang, loh ini ada yang gratis, ini ada yang murah, segala macam, blablabla. Belum. Percayalah semuanya kelak akan berbayar. Dan kalau gitu, ya cara kita sebagai manusia yang duitnya mungkin bukan konglomerat, bukan sultan gitu ya, tentu cari yang paling murah tapi benefitnya paling banyak. Dan itulah yang disuguhkan sama Sushiro, platform nonton anime pertama di Indonesia. Gak cuman metode pembayarannya gampang, kalian gak punya Mastercard, gak punya Visa, gak punya kartu kredit, gampang, gak masalah. Pakai kartu SIM kalian apapun itu providernya lo bisa. Bayar dengan harga terjangkau, tiap seasonnya kamu bisa menikmati update-update anime yang keren-keren, yang seru-seru. Dan gak cuman platformnya aja, Instagramnya juga asik. Karena hampir tiap minggunya ada kuis-kuis berhadiah yang bisa kamu menangkan. Jadi silakan main-main dan jangan lupa gak cuma main doang gitu ya. Silakan di-follow juga Instagramnya Sushiro. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera langganan, nonton, dan follow Sushiro. Udah banyak penelitiannya, udah banyak bukunya, udah banyak artikelnya. Mau cari di internet silahkan. Kalau nggak mau, kalau males, jangan sia-siakan berapa belas menit hidup kamu. Untuk mengisi kepala ini, nonton videonya Asian Boss. Dimana mereka pernah bikin video real ninja reacts to Naruto. Dimana di video itu ada seorang Jisan, ada seorang kakek-kakek sekarang tahun 2022 umurnya 73 tahun. Beliau namanya Kawakami Jinichi. Beliau disebut sebagai ninja terakhir. Karena beliau yang masih mempelajari, masih menekuni, masih mewariskan pengetahuan soal ninjutsu bertahun-tahun lamanya. Silakan nonton video itu, dan kamu akan menyadari betapa tidak akuratnya juga kok Naruto itu dengan real life ninja. Sama aja kayak Blue Lock tidak akurat dengan real life soccer. Sebagai contoh, kita semua jelas terpikat dan tahu dengan hand sign-nya Naruto gitu ya. Jelas tahu, semua orang jelas tahu. Di Naruto itu adalah bentuk cara untuk mengeluarkan jurus. Tapi ngerti nggak ninja dulu, hand sign dulu buat apa? Hand sign itu adalah bentuk ritual seperti doa, meminta perlindungan ke dewa, atau salah satu bentuk meditasi. Jadi kalau ada yang bilang Blue Lock itu terlalu berlebihan, lah ya sama, Naruto juga berlebihan boy. Orang zaman dulu mah ninja gini doang buat berdoa berserah diri. Di Naruto gini bisa keluar api. Bahkan sampai ke yang fundamental aja deh. Kita mulai ke yang fundamental ya. Karena kan banyak orang bilang sepak bola di Blue Lock, namanya sepak bola itu kan olahraga bergu. Nggak mungkin bisa egois, nggak mungkin bisa mencetak striker doang. Emang posisi lain nggak dibutuhkan supaya tim bisa menang? Itu kan fundamental gitu ya sifatnya ya. Mari aku balik ke Naruto, ke yang fundamental. Sama lagi-lagi di videonya Asian Boss, Kawakami Jinichi bilang sendiri di akhir video. Beliau bilang, ada juga kok sebenarnya di Naruto yang sesuai, yang akurat dengan ninja di dunia nyata seperti apa. Cuman memang kalau misal mau jadi ninja yang beneran, ninja yang ideal, ya nggak akan ngikutin Naruto. Karena ninja itu nggak boleh mencolok. Ninja itu harus natural, menyatu dengan alam. Jadi secara esensi seorang ninja kalau mau beroperasi, kalau mau bertarung, itu ya mengendap-ngendap. Sekarang, kamu tahu Tajukage Bunshin no Jutsu? Jurus 1000 bayangan? Jurus pamungkas dari karakter utama kesayangan kita semua itu, apakah sesuai dengan prinsip ninja yang sebenarnya? Orang segitu banyak tiba-tiba muncul dalam satu tempat, ngegeruduk. Itu anak STM tawuran, bukan ninja. Ya kan, kalau di logika baik-baik loh. Ya udah, emang nggak sesuai dengan dunia nyata. Emang berlebihan. Jangan disalahpahami ya, bukan berarti aku mau bilang Naruto jelek. Enggak. Memang Naruto cerita fiksi, ranahnya memang berlebihan. Bukan berarti aku mau bilang Naruto tuh nggak masuk akal segala macam. Enggak. Aku suka Naruto, aku menikmati Naruto. Anaknya enggak. Narutonya iya, seri Narutonya iya.
Tapi ya sudah, aku nggak mencoba mencampur adukan mana real life, mana fiksi. Dan lagi-lagi, bukan ini berarti standar ganda namanya. Karena kita nggak pernah mencoba mencari tahu, karena kita nggak pernah hidup berdampingan dengan ninja yang sebenarnya, karena mereka ada ratusan tahun yang lalu. Kemudian begitu sekarang ada cerita fiksi, ada anime, manga, film, game, novel, segala macam tentang ninja, kita nggak protes apa-apa, meskipun itu sebenarnya nggak akurat. Tapi aku mengerti namanya orang tuh sudah suka, namanya orang sudah menggemari, sudah menggilai, ngefans gitu ya. Ketemu dengan sebuah cerita fiksi yang rasanya nggak masuk di akal tuh, memang kita nggak bisa terima. Ya sudah, nggak apa-apa. Lagi-lagi kayak tadi aku bilang di awal, kamu nggak suka karena nggak masuk akal, tidak apa-apa. Tetapi, jangan dibawa-bawa dari real life, dimasukkan ke fiksi. Karena kalau kayak gitu, kamu berekspektasi di tempat yang salah. Namanya cerita fiksi, pasti ada exaggeration-nya, pasti ada berlebihannya. Pasti ada unsur yang nggak masuk akalnya. Mau cuma sedikit, mau banyak. Mau fundamental sampai ke yang praktikalnya. Pasti iya. Dan kalau semisal ada yang bilang, lah kan tapi banyak kok seri sepak bola yang masuk akal, yang nggak berlebihan, yang nggak aneh-aneh. Sekarang pertanyaanku, Anda itu siapa? Anda itu siapa? Anda siapa membatasi kreativitas penulisnya? Orang maksudku, manggakannya awasi yang realistis sama Blue Lock yang cukup fiktif. Itu aja saling support, saling rekomendasi satu sama lain kok. Saling mendukung, saling menikmati. Lah Anda yang nontonnya juga mungkin bajakan, baca mangganya juga bajakan, nggak support yang langsung real, nggak beli merchandise-nya. Hak kamu sebatas berkomentar. Setiap orang punya hak bersuara. Tapi gunakan ini, sama ini dengan bijak, dengan dewasa. Menyuarakan ketidaksukaan, menyuarakan ketidaksetujuan itu wajar dan normal. Tapi kalau ranahnya sudah nyebrang ke menjelek-jelekkan, ke menjatuhkan dengan dasar yang gak kuat sama sekali dan dasarnya ngawur bahkan gitu ya, cuman karena realistis dan gak realistis, yang padahal juga karena standar ganda, ya mohon maaf, jangan pakai sosial media. Cabut aja itu, ada wifi gitu, ada modem, cabut aja udah, nggak usah beli paketan. Belajar dulu mengagumi karya fiksi itu seperti apa, baru coba ngikutin anime, coba ngikutin manga. Aku tekankan, aku tidak membela Blue Lock-nya, aku bukan fans Blue Lock, aku nggak membela manggakannya, tidak. Yang aku bela, yang coba aku tegakkan di sini adalah kreativitas setiap orang. Jangan dibatas-batasin dengan sebuah standar ganda. Kalau kayak gini ya wajar, industri cerita fiksi negara kita nggak berkembang. Kalau penikmatnya aja, mindsetnya, itu belum matang. Itu aja untuk konten kali ini. Aku agak capek karena saya sedikit agak ngomel-ngomel, jadi nggak usah panjang kali lebar lagi. Gimana menurut kalian? Taruh aja di kolom komentar. Itu aja dulu untuk kali ini. Silahkan lihat video untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di share kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih konten ini dan manga dari channel Soundspeak, karena ini dan manga yang aku suka dan kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itulah saya minasan.